Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Kita bersyukur atas anugerah Allah yang memberi peluang bagi kita untuk ada sampai dengan hari ini, dan kita ada di sini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Saya berikan kesempatan untuk kita sekalian masing-masing bersatu teduh bersama-sama. Biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, dan setiap kita yang hadir diberkati. Mazmur nomor 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan Yesus penyelamatku. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah. Yang Roh Kudus yang ada dalam hati dan hidup kami menggerakkan kami hari ini untuk mempersembahkan pujian penyembahan yang sungguh jadi kesukaan bagi Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
semuanya adalah milik-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Engkau telah mengangkat kami, memilih kami, memanggil kami untuk menjadi penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Pagi bersama-sama kami datang menghaturkan sebuah bakti kami, pujian kami, persembahan kami, karena itu terimalah kami ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah hari ini nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya semua kami yang hadir diteguhkan dan dikuatkan oleh firman-Mu. Bahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini Tuhan bekerja sehingga mendatangkan berkat baik di setiap kami. Urapan-Mu atas semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani-Mu hari ini, biarlah sungguh kami dapat mempersembahkan pelayanan yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami tabiskan dan kami buka hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Shalom. Ada sukacita pada hari ini? Puji Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian yang mengatakan bangkit dan bersorak. Bangkit, serukan nama Yesus.
kantor persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan pujian terdapat dalam buku Kemenangan Iman 194, genap hartaku usaha. Kita untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian dengan sayapmu.
kita sekalian. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati, pikiran, dan seluruh hidup kita, walaupun kondisi atau situasi yang kita hadapi masih seperti yang lalu. Tapi kita bersyukur bahwa ada kesempatan bagi kita untuk beribadah bersama-sama, walau kita masing-masing beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, menyembah Tuhan, bahkan kita sudah memberikan persembahan kita, dan kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini, di mana Tuhan memberi kesempatan bagi kami bersama-sama dengan keluarga kami, bahkan juga dengan seluruh jemaat Marturia, walau secara virtual, tapi kami dapat bersekutu. Terima kasih, kami sudah mempersembahkan puji-pujian kami, penyembahan kami, bahkan persembahan kami. Dan kini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau cerai hati pikiran kami, mampukan kami untuk menangkap firman-Mu. Bahkan firman-Mu yang berkuasa itu boleh menyembuhkan kami, meneguhkan kami, menghibur kami, mengarahkan kami. Dan kami diberkati oleh firman hari ini. Pakai dan urapi hamba-Mu, sehingga melaluinya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kami. Roh Kudus, Engkau bimbing kami. Terima kasih, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu silakan memperhatikan pada Alkitab masing-masing. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-39, demikianlah bunyinya. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia,
tetapi ia luput dari tangan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pokok perenungan kita pada hari ini ada pada kalimat pertanyaan daripada orang-orang Yahudi tentang Yesus, yaitu dalam ayat yang ke-24. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jika kita menyimak secara dalam tentang pertanyaan orang-orang Yahudi mengenai Yesus, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Seolah-olah mereka melemparkan kesalahan itu kepada Yesus, bahwa penyebab daripada kebimbangan mereka, penyebab daripada ketidakpastian hati dan pikiran mereka tentang Yesus adalah ada pada Yesus. Sebenarnya apa yang menjadi kebimbangan atau keraguan mereka tentang Yesus? Yaitu tentang Yesus sebagai Mesias. Itulah sebabnya mereka berkata, jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus, sebenarnya apa yang mereka pahami tentang Yesus sebagai Mesias? Yang menjadi persoalan adalah konsep atau pemahaman itu sendiri. Yesus tentang Mesias. Ada perbedaan tentang pemahaman orang-orang Yahudi tentang kata Mesias dengan apa yang sebenarnya dinyatakan oleh Allah atau dinyatakan oleh Kristus tentang dirinya sebagai Mesias. Apa yang dipahami oleh orang Yahudi tentang Yesus sebagai Mesias? Orang-orang Yahudi memahami dan mengerti Yesus sebagai Mesias adalah bahwa Yesus adalah Mesias sebagai tokoh politik. Kata Mesias itu sendiri memiliki arti adalah yang diurapi atau yang disebut dengan Kristus. Apa kata Mesias yang diurapi? Pengurapan adalah merupakan sebuah tanda bagi mereka yang memperoleh sebuah amanat tentang sebuah tugas. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, mereka yang diurapi artinya ialah mereka mendapat mandat untuk melaksanakan sebuah tugas. Yang pertama adalah sebagai nabi. Kita melihat sebuah contoh bahwa Allah memerintahkan Elia untuk mengurapi Elisa sebagai seorang nabi yang menggantikan dirinya. Yang kedua, pengurapan sebagai imam. Imam Harun ditentukan di dalam Perjanjian Lama dan anak-anaknya sebagai imam. Itulah sebabnya mereka melaksanakan tugas keimamatan. Karena itu mereka memperoleh pengurapan, karena mereka mengemban atau melaksanakan sebuah tugas khusus, yaitu sebagai imam. Yang ketiga, pengurapan untuk melaksanakan sebuah tugas, yaitu sebagai seorang raja. Raja Daud diurapi oleh Samuel untuk melaksanakan tugas sebagai seorang raja bagi Israel. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi memahami tugas Mesias adalah sebagai tugas politik, yaitu mereka mengharapkan Yesus sebagai seorang raja yang akan melepaskan mereka dari belenggu penjajahan bangsa Romawi. Apa konsep Alkitab atau apa konsep Allah atau apa konsep Kristus tentang kemesiasannya? Yang pertama ialah bahwa Yesus diutus oleh Allah, diurapi untuk melaksanakan tugas pelepasan umat manusia dari dosa. Yesus Kristus menduduki atau melaksanakan amanat ketiga jabatan, yaitu ia sebagai nabi. Sebagai nabi, ia menyampaikan firman Allah, isi hati Allah, maksud Allah kepada bangsa Israel dan kepada dunia, supaya mereka bertobat dan percaya kepada Allah. Yang kedua,
Yesus juga melaksanakan tugas keimamatan. Ia adalah imam, di mana ia mempersembahkan dirinya menjadi korban tebusan bagi umat Allah agar mereka diselamatkan. Kalau di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa seorang imam akan memberikan korban persembahan bakaran untuk penghapus dosa bagi bangsa Israel. Tetapi Kristus sebagai imam mempersembahkan dirinya di atas kayu salib untuk menjadi tebusan bagi umatnya. Dan yang ketiga, dia juga Allah merupakan raja yang akan datang. Itulah sebabnya ia diurapi. Ketika Kristus memberikan amanat kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 28, kepadaku telah diberikan segala kekuasaan di bumi dan di surga. Itulah sebabnya otoritas kerajaan itu ada di dalam tangannya. Perbedaan persepsi antara konsep yang sebenarnya menurut Allah dan menurut Kristus dengan yang dipahami dan dimengerti oleh orang Yahudi adalah sangat berbeda. Orang Yahudi memahami kemesiasan Yesus, yaitu mereka mengharapkan bahwa Yesus adalah muncul sebagai seorang raja atau tokoh politik yang akan menyelamatkan mereka atau membebaskan mereka dari kerajaan Romawi. Tetapi menurut konsep yang sebenarnya, menurut Allah, menurut Kristus, bahwa kemesiasan Kristus yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah sebabnya ketika malaikat memberitahukan tentang kelahiran Yesus kepada Yusuf, ia berkata, "Hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena ia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah yang disalahpahami dan disalah mengerti oleh orang Yahudi. Orang Yahudi, Allah mewakili dunia yang selalu salah memahami dan mengerti Yesus. Manusia pada prinsipnya ada selalu berorientasi kepada hal-hal yang bersifat fisik, kepada hal yang bersifat kekinian, dan bersifat kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani atau kebutuhan daging. Inilah yang diingini oleh orang-orang Yahudi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tidak bisa memungkiri ialah bahwa apa yang kita ingini akan mempengaruhi persepsi kita. Persepsi kita akan memengaruhi iman kita. Itulah sebabnya inilah sebuah mata rantai yang harus kita pahami dan kita mengerti. Tetapi Allah mau orientasi kita kepada hal yang bersifat fisik, orientasi kita kepada hal yang bersifat materi, orientasi kita kepada hal yang bersifat duniawi. Walaupun memang Tuhan menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita tentang itu, Tuhan juga peduli dengan semuanya itu. Tetapi prioritas Allah yang harus kita pahami adalah tentang hal-hal yang bersifat rohani, tentang hal yang bersifat kekekalan. Itulah sebabnya ini yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh orang Yahudi, sehingga mereka bingung dan bimbang tentang Yesus, sehingga mereka memberikan pertanyaan ini, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus memberikan sebuah pernyataan untuk menjawab pertanyaan mereka. Ia katakan demikian, Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu." Ya. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Yesus untuk memberikan keyakinan kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi bahwa Yesus telah mengatakan itu kepada mereka melalui kitab nabi-nabi. Bahkan ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, ia telah menjelaskan tentang siapa sebenarnya dirinya, bahwa dia adalah Mesias yang ditugaskan dan diutus oleh Allah, yang diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bukan hanya bagi mereka, tetapi juga seluruh isi dunia ini. Tapi itu tidak dipahami. Bahkan orang Israel, bangsa Yahudi, tidak hanya paham, namun mereka juga bersikap tidak mau tahu, tidak mau mengerti. Mereka ngotot dengan keinginan konsep mereka sendiri. Yang kedua,
Yesus berkata kepada mereka, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Bukti bahwa Yesus adalah Mesias adalah melalui khotbahnya, pekerjaan pelayanannya, bahkan juga mujizat-mujizat yang dilakukannya, yang tidak bisa dilakukan oleh pengajar-pengajar Israel, para ahli Taurat. Saudara-saudara, walaupun demikian, seolah-olah hati mereka buta, pikiran mereka dibutakan. Mengapa? Karena sekali lagi, persoalannya ialah persoalan prioritas dan orientasi. Prioritas manusia, orientasi manusia adalah selalu bersifat jasmani, bersifat kekinian, bersifat keduniawian. Tapi prioritas dan orientasi Allah ingin mengangkat kita untuk memahami dan mengerti perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi, perkara-perkara tentang keinginan Allah. Bangsa Israel telah sekian lama mengalami penderitaan. Mereka tidak bebas secara politik untuk menentukan hak mereka karena mereka berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam sepanjang sejarah perjalanan kehidupan manusia, bahkan hari-hari kita di saat ini, persoalan pergumulan masih tetap melanda kehidupan manusia. Dan kadang-kadang persoalan ini mendatangkan kebingungan kepada manusia, bahkan datangkan kebingungan kepada kita. Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Beberapa hari kemarin saya membaca di media sosial ada sebuah pernyataan. Dalam kondisi seperti ini, masihkah Tuhan peduli dengan kita? Bapak Ibu dan Saudara, mengapa pertanyaan dan pernyataan seperti ini disampaikan atau dilontarkan? Karena saking bingungnya manusia, bimbangnya manusia dengan keadaan kesulitan yang dihadapi, sehingga seolah-olah Tuhan tidak lagi peduli. Bukannya Tuhan tidak peduli. Yang menjadi persoalan ialah kita salah mengerti tentang Tuhan. Harapan-harapan kita tentang Tuhan, harapan-harapan kita tentang perbuatan Tuhan adalah berorientasi kepada keinginan kita. Kita tidak sadar bahwa sebenarnya dalam situasi dan keadaan apapun, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya tujuan. Karena itu seperti apapun keadaan kita, Allah tetap berdaulat, Allah punya kuasa. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, sanggupkah kita menyatukan persepsi dengan Tuhan? Atau bisakah kita memahami dan mengerti tujuan Allah di dalam kehidupan kita? Walau dalam kesulitan sekalipun. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, kamu tidak percaya, ya, kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk dalam domba-dombaku. Bangsa Yahudi berorientasi kepada hal yang bersifat politik, kepada hal ekonomi, kebebasan secara jasmani. Tapi Tuhan mau agar mereka memahami dan mengerti bahwa ada persoalan yang lebih esensi, yang lebih hakiki, yaitu persoalan rohani, persoalan dosa, persoalan relasi dan hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita melihat ketika Yesus berbenturan dengan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Yesus seringkali memberikan pernyataan-pernyataan yang keras kepada mereka. Bahkan ada pernyataan yang berkata, kamu adalah keturunan iblis, keturunan penipu. Mengapa? Karena mereka merasa diri sebagai orang yang beragama. Mereka merasa diri bahwa mereka adalah anak-anak Abraham. Sebagai anak-anak Abraham, berarti mereka adalah termasuk dari pewaris-pewaris janji Allah. Tetapi Yesus berkata demikian, kamu tidak termasuk domba-dombaku. Mengapa? Karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka ngotot dengan keinginan mereka. Mereka ngotot dengan konsep mereka. Mereka tidak mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi, bahwa persoalannya yang membuat mereka bimbang karena
persepsi, pandangan, pemahaman mereka tentang Yesus. Yang kedua, apa yang mereka pahami tentang Yesus? Yang mereka pahami tentang Yesus adalah bahwa Yesus adalah manusia biasa. Kalaupun Yesus menjadi raja, karena dia mewarisi garis keturunan dari Raja Daud, tapi ia tidak lebih daripada manusia. Namun mereka tidak pahami bahwa sebenarnya Yesus adalah Allah, dia adalah anak Allah, dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dalam dunia ini untuk membebaskan manusia dari dosa. Mereka menolak dia berkali-kali, bahkan mereka ingin membunuh dia. Itulah sebabnya Yesus memberikan pernyataan dalam ayat yang ke-28 tentang tugas dan tanggung jawabnya ketika ia hadir di dunia ini. Walaupun ia datang dalam bentuk manusia, ia berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan pasti mereka tidak akan binasa selama-lamanya." Inilah kebutuhan utama dunia. Inilah kebutuhan yang menjadi prioritas bagi setiap manusia yang tidak dipahami dan tidak dimengerti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sesulit-sulitnya hidup kita yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kita secara manusia, secara kedagingan, secara jasmani, baik itu masalah kesehatan tubuh atau kesehatan fisik, baik itu yang berkaitan dengan masalah kenyamanan, baik itu yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Ini hal yang berkaitan dengan masalah-masalah jasmani, masalah-masalah yang berkaitan dengan kekinian. Tuhan peduli, tetapi yang ia mau ialah bahwa kita juga harus peduli dan memikirkan lebih utama atau terutama adalah keselamatan jiwa kita atau keselamatan kekal kita. Karena itu Yesus memberikan penekanan di sini. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan tidak seorang pun yang binasa. Saudara-saudara, dalam praktek kehidupan kita setiap hari, kita tidak dapat memungkiri ialah bahwa cara berpikir kita tidak bedanya dengan cara berpikir orang-orang Yahudi ini. Prioritas-prioritas kita tidak bedanya dengan orang Yahudi. Karena itu, melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus ingin memberikan sebuah penekanan kepada kita bahwa kebutuhan terbesar kita, kebutuhan utama kita adalah tentang keselamatan kekal. Karena itu, Yesus ingin memberitahukan kepada orang-orang Yahudi tentang siapa dirinya, bahwa dia bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi ia juga adalah yang ilahi atau Allah itu sendiri. Itulah sebabnya dia memberikan penekanan dalam ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya ialah bahwa ia memiliki hakikat kealahan yang setara, yang sama dengan Bapa. Ia tidak hanya sekedar manusia biasa, tetapi ia juga adalah Allah. Itulah sebabnya di dalam keyakinan kita sebagai orang percaya bahwa Yesus itu manusia sejati, tetapi ia juga adalah Allah yang sejati, yang telah datang dalam wujud manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara-saudara, orang Yahudi bersikukuh dengan pandangan mereka ketika Yesus memberitahukan tentang siapa dirinya, bahwa ia dan Bapa adalah satu. Maka orang-orang Yahudi itu menjawab, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Orang-orang Yahudi tidak mau menaklukkan hatinya, tidak mau menaklukkan dirinya, tidak mau menaklukkan pikirannya di bawah kuasa Kristus. Ketika kita menyerahkan diri untuk percaya kepada seorang, maka itu berarti bahwa kita mengakui pengaruh otoritas orang tersebut. Demikian pun juga ketika kita menyatakan diri percaya kepada Kristus, maka kita harus menyerahkan diri kita kepada otoritasnya. Inilah yang sikap yang sebenarnya. Inilah sikap yang sesungguhnya. Yesus terus berusaha untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada mereka. Ia mengutip kitab Taurat. Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah.
Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang menuju kepada diri Yesus sendiri, yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Bagaimana Yesus berusaha untuk memberikan penjelasan kepada mereka, supaya mereka paham, supaya mereka mengerti. Namun, karena kekerasan hati mereka, mereka tetap menolak dia. Sehingga firman Tuhan berkata, sekali lagi, mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, orang-orang Yahudi lebih memilih berada di dalam kebimbangan mereka tentang Yesus, karena mereka tidak siap membuka hati dan menerima dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Mesias yang akan melepaskan mereka dari dosa mereka. Bagaimana dengan kita? Sekalipun dalam hidup ini banyak pergumulan, banyak kesulitan yang kita hadapi, dan memang kecenderungan keinginan kita ialah bahwa agar Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Tapi Tuhan mau agar kita memahami dan mengerti bahwa prioritas utama kita seharusnya adalah kebutuhan kekekalan kita, kebutuhan rohani kita. Ia mau supaya kita menjadikan itu sebagai prioritas. Bukannya ia tidak peduli dengan hal yang bersifat fisik, bukannya ia tidak peduli dengan hal yang bersifat jasmani yang menjadi kebutuhan kita, tetapi ia mau juga kita lebih peduli kepada persoalan-persoalan rohani kita. Sudahkah kita beres dalam hubungan kita dengan dia? Sudahkah kita membereskan dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup ini? Sudahkah kita membereskan kehidupan-kehidupan kita yang membiarkan, yang kita anggap sebagai kesalahan-kesalahan kecil atau kebiasaan-kebiasaan lama kita? Justru ini yang menjadi penghalang untuk kita memahami dan mengerti tentang kebutuhan terbesar kita, yaitu relasi kita dengan dia, keselamatan kita. Mari kita mengalami pertumbuhan, pemahaman dan pengertian terhadap prioritas dari dunia kepada surga, kepada hal yang bersifat jasmani, kepada hal-hal yang rohani, kepada hidup, dari hidup kekinian kepada hidup yang kekal. Inilah tugas Kristus yang sesungguhnya, yaitu ia menjadi Mesias untuk menyelamatkan kita. Ia sangat peduli dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Karena itu, mari kita pahami dan kita mengerti untuk memberikan prioritas utama kepada kebutuhan terbesar kita, yaitu kepada kekekalan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pasti kita akan mengalami pergumulan-pergumulan di waktu-waktu mendatang. Tetapi kita yakin dan percaya, kalau Tuhan sudah peduli dengan masalah kekekalan kita, apakah ia tidak peduli dengan hal yang bersifat kekinian? Ia pasti peduli. Tetapi ia mau, mari kita menempatkan prioritas yang tepat, apa yang terutama dan apa yang tidak terlalu menjadi prioritas. Karena itu dalam bagian firman Tuhan yang lain, Yesus pernah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya ialah, ia tidak pernah mengabaikan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, tetapi yang lebih utama ia mau adalah kita memberikan prioritas utama kepada hal yang bersifat rohani, yaitu kerajaan Allah. Di tengah-tengah situasi seperti ini, ketika kita memahami dan mengerti tentang kemesiasan Kristus, maka itu akan memberikan ketenangan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, apapun yang terjadi, karena kita tahu bahwa ia datang di dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tetap sabar, tetap kuat, tetap tekun di dalam doa, dan lebih utama lagi, mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita meninggalkan paradigma, persepsi, pemahaman-pemahaman kita yang keliru, dan kita berusaha untuk memahami firman Allah, memahami Kristus,
dan memahami apa yang menjadi kebutuhan terbesar kita. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita tetap tekun dalam doa supaya Tuhan menolong kita, dan bahkan kita menggunakan situasi ini untuk memurnikan iman kita, untuk menolong kita sehingga kita menempatkan hal-hal yang rohani lebih utama. Kita menempatkan Allah di dalam hidup kita nomor satu lebih daripada apapun. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan doa berkat, mari kita dengarkan satu pujian dan renungkanlah kata-kata dalam pujian ini. Kasihnya abadi tak berubah hingga akhir zaman. Berat beban hidupmu dalam dunia gelap. Merindukan jiwamu kan perhentian putar. Kenapa kau Yesus? Kenapa kasihnya abadi tak berubah hingga akhir zaman. Kemanakah jalanmu, hai musafir letih? Siapa yang menghiburmu? Hapuskan
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami dapat belajar kembali tentang firman-Mu. Biarlah kami tidak seperti orang-orang Yahudi yang bimbang tentang Yesus sebagai Mesias. Karena mereka berorientasi kepada hal yang bersifat politis, ekonomi, dan hal yang bersifat jasmani. Tetapi Yesus ingin supaya kami mengenal Dia sebagai Mesias yang diurapi dan ditugaskan oleh Allah Bapa di sorga untuk menyelamatkan kami dari dosa. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dan kami renungkan bersama hari ini boleh menuntun kami untuk semakin memahami dan mengerti, serta kami dapat menempatkan diri dengan benar tentang kebutuhan-kebutuhan kami. Biarlah kami memberikan prioritas kepada kebutuhan kekekalan kami. Walaupun kami tahu bahwa Tuhan juga peduli dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani kami. Tetapi jangan sampai karena kami terlalu memberikan fokus dan prioritas utama kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani dan kekinian, kami mengabaikan kebutuhan kekekalan kami. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini memberikan pencerahan kepada kami dan mendidik kami, memampukan kami untuk dapat memberikan prioritas utama kepada kebutuhan-kebutuhan kekekalan, kebutuhan rohani, kebutuhan akan sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kau berdoa untuk seluruh jemaat Marturia dalam pertumbuhan iman rohani mereka. Biarlah mereka semakin hari semakin dikuatkan di dalam firman Allah. Apatah lagi dalam menghadapi kondisi yang sulit ini. Kondisi sulit ini biarlah Tuhan pakai untuk memurnikan iman kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tapi Tuhan mau juga supaya kami memiliki persepsi yang benar tentang Kristus yang telah datang bagi kami ke dalam dunia ini. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Marturia dalam segala kehidupan mereka. Untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami, istri, anak, orang tua, adik, kakak. Mampukan kami untuk bersikap baik dan benar seturut firman-Mu sehingga kami dapat menjadi berkat bagi anggota keluarga yang lain. Demikian pun juga kami mau berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan dalam kondisi yang sulit ini. Jangan surutkan mereka dengan kesulitan ini. Mereka boleh membuktikan iman mereka, kesetiaan mereka dalam beribadah, kesetiaan mereka dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, kesetiaan mereka, kepedulian terhadap sesama, bahkan juga dalam hal pengelolaan berkat-berkat Tuhan secara keuangan dan ekonomi. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan. Demikian pun juga kami berdoa untuk kesehatan jemaat-Mu. Tuhan, kiranya lindungi dalam situasi masih merebaknya virus COVID-19. Tuhan Yesus lindungi jemaat-Mu dengan sempurna. Kami berdoa buat mereka yang sakit, Pak Eko, Ibu Supriyawati. Kami mohon penghiburan, kekuatan iman dan pengharapan, bahkan juga kesembuhan daripada sakit mereka, supaya mereka boleh menyaksikan akan kebaikan Tuhan dalam pengalaman mereka. Juga kami terus berdoa untuk saudara kami Pak Jolan yang ada di Kaltara. Mari Tuhan Engkau lawat, dan biarlah dengan kondisi seperti ini juga anak-Mu, hamba-Mu terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bahkan Tuhan menjamah dan menyembuhkan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Pak Ibau di Samarinda. Mari Tuhan tolong teguhkan, kuatkan hamba-Mu, bahkan juga seluruh keluarga, istri, anak-anak, mantu dan cucu. Biarlah terus mereka tak berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mereka memperoleh kekuatan baru hari lepas hari. Bahkan juga anggota jemaat Marturia yang lemah secara fisik,
bahkan anggota keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kami mohon uluran tangan kemahakuasaan melawat dan menjamah mereka sehingga mereka sembuh. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di lingkungan Gereja Kemajuan Indonesia yang terpapar COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka, teguhkan, kuatkan iman mereka. Dan kami juga mohon kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur juga dengan anak-anak kami, khususnya mereka yang ada di SD, SMP, SMU. Mereka barusan menyelesaikan liburan mereka dan minggu ini mereka kembali akan masuki kegiatan belajar mereka. Walaupun mereka masih belajar di rumah, kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan dari Tuhan sehingga mereka berhasil. Bagi mereka yang kuliah, Tuhan Yesus, Engkau tolong beri hikmat, akal budi sehingga mereka juga dapat menyelesaikan kuliah mereka tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan dan profesi yang sesuai, yang merupakan anugerah dan kasih Tuhan bagi mereka. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kesulitan-kesulitan apapun. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang Maha Tahu, yang sanggup dan peduli dengan anak-anak. Karena itu Tuhan, tolong mereka. Masa depan daripada gereja ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang punya gereja ini. Karena itu kami serahkan dan pakai kami, pakai badan pengurus jemaat, pakai seluruh anggota jemaat-Mu untuk terus membangun gereja ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak muda kami yang sudah saatnya berumah tangga. Tuhan Yesus, tolong supaya mereka memperoleh teman hidup yang merupakan pemberian Tuhan bagi mereka. Baik itu laki-laki maupun perempuan yang akan menemani mereka dalam menjalani kehidupan mereka seumur hidup, melayani Tuhan dan berkarya di tengah-tengah dunia ini, menjadi saksi bagi Kristus. Ya Bapa di sorga, kami berdoa juga Tuhan untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus, Engkau mau berkati pakai gereja ini untuk mewartakan Injil Kristus ke seluruh pelosok Indonesia ini, sehingga gereja ini dapat dipakai oleh Tuhan untuk menangkan banyak jiwa. Kerjasama dengan gereja-gereja lain, Engkau tolong berkati pimpinan-pimpinan supaya sehati untuk dapat melayani Indonesia ini, agar Indonesia ini dapat dibawa kepada Kristus sehingga banyak orang dapat dimenangkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Teguhkan, kuatkan mereka untuk dapat melaksanakan tugas mereka, untuk dapat mensejahterakan bangsa ini, khususnya dapat mengatasi penyebaran COVID-19. Para dokter, para relawan, Tuhan teguhkan, kuatkan mereka untuk dapat menolong masyarakat Indonesia ini, sehingga situasi dapat terlewati. Datangkan kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk dunia. Tuhan Yesus, tolong Bapa supaya dengan kondisi ini dunia sadar bahwa tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan manusia dari ancaman bahaya terhadap kehidupan ini, selain daripada kami kembali kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan yang telah datang ke dalam dunia ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan jemaat-Mu yang diberikan kepadamu pada hari ini, baik persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman. Biarlah ini Tuhan, Tuhan terima menjadi wujud nyata daripada iman kami, kasih kami, tanggung jawab kami, kepedulian serta ketaatan kami kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini. Tuhan sudah menyertai, biarlah seluruh keluarga jemaat Marturia terus bersuka cita dalam Tuhan. Mereka akan menjalani kehidupan mereka dalam sepanjang minggu ini. Biarlah kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai keluar masuk rumah mereka. Terpujilah nama Bapa. Inilah doa kami. Kami akan mengusaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Karena itu arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, renungkan, terimalah itu, lakukanlah itu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kristus datang untuk menyebut saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih,
Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai kita berjumpa pada kegiatan ibadah-ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.